Wow, Persija Jakarta mengumumkan mengakhiri kerjasama dengan pelatih Thomas Doll. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Perlu kita ketahui, Thomas Doll telah menangani Persija Jakarta selama 2 musim. Musim pertamanya membawa Persija berada di urutan kedua alias runner-up. Untuk musim kedua, membawa Persija berada di urutan ke-8. Kalau kita bicara hitung-hitungan di atas kertas, berapa sih durasi kontrak antara Doll sama Persija? Jawabannya 3 musim. Artinya harusnya ada 1 musim lagi kesempatan Doll di Persija Jakarta. Namun sepakat sudah antara Persija dan Thomas Doll untuk mengakhiri kontrak tersebut. Tentu apa yang diputuskan oleh manajemen Persija ya harus kita hargai. Pada saat Persija Jakarta mengumumkan secara resmi untuk tidak lagi bekerja sama dengan Thomas Doll, tak sedikit pendukung Persija secara khususnya teman-teman mempertanyakan keputusan tersebut. Oke, sebelum masuk soal Thomas Doll, kita bahas yang terupdate. Kandidat pelatih baru Persija. Di media sosial sekarang bertebaranlah berbagai macam spekulasi. Salah satunya menyebutkan Persija akan merekrut kembali pelatih yang bernama Sergio Varias. Beberapa tahun yang lalu Sergio Varias sempat melatih Persija. Namun dengan segala dinamika akhirnya Persija dan Varias sepakat untuk mengakhiri kerjasama. Sekarang muncul lagi nama Sergio Varias untuk menggantikan Doll. Oleh karena itu secara eksklusif aku mencoba bertanya langsung dengan Coach Sergio Varias. Kebetulan pada saat Coach Sergio Varias menjadi pelatih Persija Jakarta, secara komunikasi sering terjalin antara aku dengan beliau. Mengapa bisa seperti itu Bang Tom? Ya, pada saat Coach Sergio Varias menjadi pelatih Persija, kita sering membuat analisis pertandingan Persija Jakarta. Dari beberapa analisis yang kita sajikan, ternyata dilihat oleh Coach Sergio Varias. Dari situ terjalin komunikasi, bahkan sampai Coach Sergio Varias sudah tidak di Persija Jakarta. Beberapa hal yang diposting oleh Coach Sergio Varias di media sosialnya ataupun di WhatsApp-nya teman-teman, di situ aku komentari ataupun aku reaction dan lain sebagainya. Nah, di sini aku tanya langsung soal rumor tersebut. Coba diklarifikasi oleh Coach Sergio Varias. Nah, ternyata dijawab oleh Coach Sergio Varias. Nah, dengan mengatakan kontrak saya di Kuwait berakhir bulan ini. Saya bebas dan menerima tawaran dari beberapa negara Arab dan Asia. Akan sangat menyenangkan bisa kembali ke Indonesia, khususnya Persija. Namun secara resmi saya tidak didekati oleh klub tersebut, dalam konteks ini Persija. Beberapa agen memberitahu saya tentang tim lain yang tertarik. Aku mencoba memperjelas teman-teman dari statement yang disampaikan oleh Coach Sergio Varias dengan menuliskan pesan. Oke Coach, tadi Coach mengatakan seperti ini, tapi secara resmi saya tidak didekati oleh pihak klub dari Persija Jakarta. Saya mau klarifikasi, apakah itu berarti Persija belum resmi mendekati Coach? Dijawab, iya. Nah, ya tentu kita nggak tahu dinamika ke depannya, tapi pada saat kita membuat video ini, Coach Sergio Varias sudah mengatakan belum ada komunikasi secara resmi antara Persija sama Coach Sergio Varias. Kita lihat dinamika ke depannya. Nah, sepak bola sangat amat dinamis. Ini hanya sekedar informasi agar teman-teman mendapatkan insight yang benar-benar akurat, bukan spekulasi lagi. Dan aku sampaikan kepada Coach Sergio Varias juga, aku menanti beliau untuk datang kembali ke Liga Indonesia. Karena apa teman-teman? Baik itu menjadi pelatih Persija ataupun pelatih manapun lah, karena
pada saat Sergio Varias menjadi pelatih Persija, sempat harusnya terjadi pertemuan antara aku dengan beliau untuk membahas taktikal, analisis, dan lain sebagainya. Karena dengan segala dinamika pada masa itu tidak terjadilah pertemuan dan ya selesailah kontrak Sergio Varias sama Persija Jakarta. Oke, semoga dapat informasi yang jelas. Kita masuk ke Dol. Apa yang dilakukan Dol terhadap Liga Indonesia secara umum dan khususnya Persija Jakarta ini sangat amat luar biasa, khususnya dari transformasi permainan. Dol membuat identitas jelas terhadap permainan Persija. Apa itu Bang Tom? Dengan sistem 3 backnya, dengan orientasi terhadap bola. Namun demikian ada beberapa problematika yang cukup terasa dialami oleh Dol. Kita bicara di musim pertamanya. Di musim pertama banyak sekali kesempatan-kesempatan harusnya bisa dimenangkan oleh Persija Jakarta, kemenangan pertandingan teman-teman, tapi yang menjadi persoalan bagaimana efektivitas di depan gawang. Sudah didatangkan pemain yang diinginkan oleh Coach Dol, tapi secara eksekusi ketika sudah berada di final third sering terkena tiang ataupun tidak bisa secara presisi. Tentu beberapa hal tersebut terjadi di laga-laga penting yang akhirnya mempengaruhi klasemen akhir Persija Jakarta. Itu sangat terasa teman-teman. Ya, musim pertama itu skuad yang dimiliki oleh Dol sangat istimewa lah. Ramai diperbincangkan, penonton pecinta sepak bola Indonesia menunggu pertandingan-pertandingan yang dilakoni oleh Dol karena permainan yang ditampilkan berbeda. Lalu masuk di musim kedua, Dol sudah katakan ini berkali-kali teman-teman, untuk pertama kalinya sepengalaman ia melatih, baru pertama kali ini ia merasakan sering pemain-pemainnya melakukan kesalahan. Di pertandingan A melakukan kesalahan, lanjut lagi di pertandingan B melakukan kesalahan. Kesalahan-kesalahan elementer ya, salah passing, salah kontrol, dan lain sebagainya. Dan di pertandingan C, D, E, nggak berhenti-henti itu sepanjang musim. Sehingga Persija Jakarta yang sudah misalnya unggul, lalu pemain-pemain yang melakukan kesalahan membuat konstelasi perubahan terjadi di atas lapangan. Persija kehilangan momentum, lawan mendapatkan momentum, lawan ketika mendapatkan momentum bisa langsung bermain klinis, bermain efektif untuk bisa menciptakan sebuah gol, dan akhirnya Persija Jakarta menerima kekalahan. Nah, untuk musim keduanya dari sisi kualitas pemain yang dimiliki oleh Dol tentu sangat berbeda di musim pertama. Nah, masuk di musim kedua memang sempat beredar di media sosial teman-teman akan direkrut pemain-pemain yang high quality bla 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 bla. Namun secara konkret apa yang dirasakan oleh Dol nggak seperti di musim pertama. Di musim kedua lebih banyak mengandalkan pemain-pemain muda ataupun pemain-pemain yang ada dalam tanda petik dikeluarkanlah potensinya. Namun seperti yang disampaikan oleh Dol teman-teman, terlihat itu kualitas pemain-pemain Persija Jakarta dengan klasemen akhir yang dimiliki oleh Persija Jakarta. Jika kita bandingkan skuad Persija Jakarta dengan klub-klub yang masuk di babak Championship Series, kan bisa kita sebut ada gap, ada jarak yang lebar. Nah, dari sisi kontribusi pemain-pemain dari belakang, tengah sampai depan, Persija kadang nggak konsisten, sedangkan klub-klub yang masuk di babak Championship Series konsisten banget. Dan pemain-pemain dari klub-klub tersebut memang mencolok. Misal di Persib Bandung ada David da Silva, Ciro Alves, mencolok yang memberi kontribusi luar biasa. Kemudian ada Madura United misalnya Hugo Jaja, kemudian Rivera, lalu ada Borneo FC misalnya William Fulwim, Kehirose, Kadenazi, cukup merata teman-teman. Vano Lilivali, kemudian ada Bali United teman-teman lewat Eberbesa, Prepar Barga. Nah, untuk Persija Jakarta belum secara konsisten pemainnya tampil di atas lapangan. Dari skema taktikal, taktik 3 back yang diaplikasikan oleh Coach Thomas Dol pun pelan-pelan sudah mulai dibaca. Orientasi terhadap bola pun sudah mulai dibaca dengan bermain cenderung parkir bus. Uniknya memang kejadian di Liga Indonesia sekarang ini cenderung tim-tim lebih mengandalkan permainan counter attack ataupun transisi. Lewat permainan counter attack transisi manjur pula tuh di Liga Indonesia. Tentu hal tersebut
Sudah kita bahas bagaimana koherensi antara permainan counter attack banyak lari, salah satu andalan dari counter attack dengan aplikasinya terhadap pemain-pemain di Liga Indonesia. Sedangkan Coach Thomas Doll meski diterpa ABCDE kritikan ganti formasi ya, ganti gaya permainan, tetap secara permainan ia mempertahankan idealismenya. Salah satunya penguasaan bola. Nah, tentu kalau kita bicara penguasaan bola, otomatis jangan melakukan kesalahan-kesalahan elementer. Untuk tahap ini aja Persija Jakarta sering melakukan kesalahan-kesalahan elementer. Pep Guardiola kan orientasi terhadap bola, mereka ia jarang ataupun sangat minimalis lah pemain-pemainnya melakukan kesalahan. Kenapa? Karena memang pemain-pemainnya pilihan dari Pep Guardiola yang harus sesuai dengan kualifikasinya, itu yang membuat akhirnya bisa ditekan kesalahan-kesalahan elementer. Lalu permainan taktikal, permainan rotasi posisi, ini kan harus diimbangi dengan skuad yang hebat teman-teman. Nggak mudah. Bagaimana kita mengaplikasikan permainan penguasaan bola tentu butuh kreativitas, butuh intelijensi yang sangat amat cepat, karena di situ dituntut kita untuk bermain di ruang-ruang sempit, di area-area sempit. Nah, itu menjadi hal yang patut kita perhatikan. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Kita lihat the next bagaimana Persija Jakarta dalam memilih pelatih. Apakah Persija Jakarta akan mengubah lagi identitas yang sudah dibentuk oleh Doll sejak 2 musim terakhir dengan identitas ataupun filosofi baru yang bisa saja akan menggunakan permainan counter attack. Itu patut kita tunggu. Nah, slogan to the next level pun apakah akan tetap dipertahankan? Cukup menarik untuk disimak. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Semoga bermanfaat. Bye.